Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, selamat datang bertemu kembali dengan UI Watch yang hari ini mengadakan host podcast tentang berbagai masalah yang aktual di negeri ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang senior kita, Bapak Hasril Hasan, yang merupakan alumni UI Indonesia Fakultas Ekonomi tahun 1967. Beliau merupakan seorang senior dalam ilmu ekonomi dan beliau adalah orang yang cukup berkompeten untuk bicara masalah ekonomi di Indonesia ini. Hal yang penting menarik kita sekarang adalah tentang ditemukannya ladang gas dan minyak bumi di Aceh, baik di dekat di atas Pulau Sabang sedikit, lalu kemudian di perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara yang kemudian menimbulkan beberapa hal gesekan antara Aceh dan Sumatera baru-baru ini, yang itu beliau mungkin bisa memberikan analisa bagaimana perkembangan sesungguhnya kalau gas dan minyak bumi yang sangat banyak ini bisa kita eksploitasi dan bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya. Silakan kepada Pak Hasril Hasan. Terima kasih. Ya, sebetulnya berita yang menggemparkan waktu ditemukannya di Aceh itu, di perairan Aceh, cadangan minyak sekitar 7,3 miliar barrel. Itu suatu cadangan yang menyaingi cadangan Arab Saudi. Maka saya pernah membuat podcast 1 tahun 2 tahun yang lalu yang mengatakan bahwasanya ini rahmat Allah yang luar biasa. Kita lihat dulu apakah rahmat Allah ini akan disambut oleh rakyat dan bangsa Indonesia dengan memanfaatkannya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia atau enggak. Ternyata sampai sekarang saya lihat enggak dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Belum. Jadi lambat sekali kerjanya pembantu menteri rezim sekarang ini. Udah dikasih minyak 7,3 miliar barrel di perairan Aceh cadangan, tapi kok tidak segera dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk satu, sebagai sumber pendapatan negara yang akan mendongkrak APBN. Kita tahu bahwa sekarang ekonomi sangat lesu. Ekonomi yang sangat lesu itu bisa didongkrak kalau sekiranya uang itu diinfuskan ke tengah masyarakat melalui sistem APBN. Tapi ternyata enggak. Rakyat dibiarkan aja begini, cari makan sendiri. Itu yang menyedihkan buat saya. Mengapa kekayaan bangsa Indonesia yang merupakan rahmat Allah ini tidak kita kembalikan sebagai rahmat Allah yang merupakan kemaslahatan untuk kita nikmati bersama. Ini saya sangat sedih melihat hal seperti itu. Sebagai tanda daripada kemungkinan kita untuk mengeksploitasi minyak dan gas bumi itu, Pak Hasril, ya, tentunya adalah kerjasama yang sedikit intens dengan luar negeri. Ya, betul. Karena kita terus terang saja tidak punya duit untuk mengeksplorasi sendiri, untuk mengolah sendiri kekayaan itu. Ya. Menurut Bapak sejauh ini kira-kira apakah pemerintah sudah melakukan penjajakan di mana saja negara-negara yang mungkin bisa kita ajak kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh, baik yang di utara Sabang ataupun yang di selatan berdekat dengan perbatasan Sumatera Utara itu? Sebetulnya jangan menanyakan apakah kita punya uang apa enggak. Justru penemuan cadangan minyak sebesar 7,3 miliar barrel itu sendiri sudah merupakan uang kalau kita mau mengerti. Kalau kita mau mengerti dengan akal pikiran yang normal, yang wajar. Tapi kalau kita nggak mau berpikir, ya
Sudah akhirnya begini, ya, cadangan tetap cadangan, rakyat tetap miskin. Saya ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini sudah 70-80 tahun merdeka, tapi belum menikmati hasil kemerdekaan kita sendiri. Belum. Sebagaimana kita dengar bahwa Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Pak Luhut menyatakan bahwa pihak Arab, yaitu pihak dari Qatar dan Uni Emirat Arab akan melakukan investasi sebesar 4 miliar dolar bagi pengembangan perumahan rakyat di Indonesia. Itu dikaitkan juga dengan rayuan dari pihak Qatar dan Uni Emirat itu untuk bagaimana mereka ikut mengelola cadangan minyak yang ada di Aceh itu. Menurut Bapak bagaimana ini? Ya, kita sering mendengar pepatah, ada gula ada semut. Jadi terbuktinya ada cadangan minyak 7,3 miliar barel di daratan Aceh. Itu sendiri sudah merupakan gula yang sangat mengganggu semut untuk mengerumuninya. Jadi sebetulnya saya tidak melihat kita memerlukan investor. Investor itu akan datang sendiri kalau kita cerdas. Nah, ini yang saya lihat para pembantu presiden yang bergerak, yang bertanggung jawab di bidang migas ya itu ya, di bidang ini SDM lah, energi dan sumber daya mineral, itu bidangnya energi dan sumber daya mineral. Saya melihatnya kok kayak tidak terlihat cerdasnya gitu. Oh jelas ada duit, tapi kok masih mikirnya terlalu lama. Kalau kita lihat dia sendiri, pengalaman kita sebagai negara yang kaya sumber daya alam, Pak, itu kan bukan kita contoh adalah tentang Freeport. Di mana Freeport itu sedikit sekali yang masuk ke Indonesia, lebih banyak ke Amerikanya dan lebih banyak di korupsinya. Bagaimana pengalaman Freeport yang mengecewakan dalam tanda petik ini? Kita lihat tentang gas alam yang akan kita eksploitasi yang di lautan Aceh itu dan juga di lautan di selatan Aceh itu. Apakah ini juga akan rawan korupsi atau memang tidak akan kita kelola sampai bertahun-tahun dari sekarang? Yang namanya korupsi sih di mana-mana bisa muncul. Ya, namanya dunia. Dunia ini tempat hal yang baik dan yang buruk, ya kan? Tinggal tergantung kita aja yang mau bagaimana memupuk kebaikan dan bagaimana mencegah keburukan seminimal mungkin. Jadi saya ingin mengatakan kalau Freeport itu kita dapatnya sedikit, saya menganggap itu sebagai uang sekolah yang harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia karena kita belum punya pengalaman. Yang satu-satunya orang Indonesia yang berpengalaman pada waktu itu mungkin hanya Profesor Ginanjar Kartasasmita. Profesor Ginanjar Kartasasmita, dia itu orang yang melakukan deal dengan Presiden Freeport McMoran, James Moffett. Nah, jadi Pak Harto nggak tahu apa-apa, itu si Ginanjar Kartasasmita sendiri yang melakukan deal dan dia hanya mendapatkan laporan yang diterima mentah-mentah begitu saja. Saya ingin mengatakan ya itu katakanlah uang sekolah. Setiap hidup kita ini selalu ada sekolah dan uang sekolah. Nah, sekarang apakah pengetahuan kita di bidang minyak memerlukan uang sekolah yang mahal? Jawaban saya adalah tidak perlu. Pengalaman bangsa Indonesia di bidang minyak ya sangat banyak. Saya pergi ke Vietnam, jalan-jalan di pantai di Vietnam itu saya lihat putra-putri Indonesia, insinyur tamatan ITB, UI, UGM, orang bekerja di pantai dan konon di lepas pantai pun saya lihat mereka bekerja di atas rig itu alat tembor. Jadi ternyata putra-putri Indonesia banyak yang pintar-pintar sekarang, yang banyak bekerja di Qatar. Nah, karena bangsa Indonesia mungkin pintarnya sama dengan bangsa Amerika, tapi
mereka bersedia dibayar lebih murah daripada bangsa Amerika. Jadi Bapak yakin bahwa minyak kita yang di Aceh dan itu akan dilaksanakan, dikerjakan atau dioperasikan dengan secara baik untuk benar rakyat, atau akan banyak korupsi yang terjadi di sana nanti? Begini, saya ingin lihat bahwa di Indonesia ini yang namanya transparansi, keterbukaan itu adalah barang mahal. Barang mahal. Ya. Contohnya aja begini. Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani di TV mengatakan Indonesia akan melakukan swasembada pangan dalam waktu 1 tahun. Udah titik, nggak ada penjelasan apa-apa. No further explanation. Saya melihat ini kok Sri Mulyani ngomongnya seperti ngomongnya bukan seperti ngomong sama rakyat. Ngomongnya seperti ngomong mungkin di lingkungan akademis yang orang gampang mengerti. Nggak bisa ngomong sama rakyat. Nggak bisa begitu caranya, Sri Mulyani. Sebagai pemimpin, Anda mesti mengatakan kita akan mencapai swasembada beras dalam waktu 1 tahun. But how? Bagaimana cara mencapai itu? Langkah-langkahnya itu yang diperlukan oleh rakyat. Jadi bukan hanya mengatakan kita ingin swasembada beras tercapai dalam 1 tahun. Itu mah ngomongan gombal kalau menurut saya. Jadi Sangat memalukan kalau saya melihat ngomongan pejabat kayak gitu. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan lebih dahulu sebelum kita melaksanakan eksploitasi dan eksplorasi minyak kita yang di Aceh, baik di utara maupun di selatan itu. Demikian, Pak. Ya, sebetulnya kan tinggal ini kan ya, pertama tadi kalau kita sudah temukan, dibuatkan loh misalnya undang-undang bagaimana mengelola potensi 7,3 miliar barel minyak ini untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. How? Bagaimana? Mau dicapai berapa tahun 7,3 miliar barel itu habis disedot dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia? Sebutkan dong langkah-langkahnya. Jangan ngomongnya ini apa? Sri Mulyani ngomongnya seperti ngomong sama Dewan Guru Besar ya, susah lah. Jadi jangan sebagai pejabat pemerintah jangan cuma ngomong kita ingin ini, kita ingin ini. Yang lebih dipentingkan oleh rakyat adalah how, bagaimana mencapai ini dan itu. Rakyat pentingnya. Saya waktu mendengar Sri Mulyani berkata seperti itu, saya bertanya kepada pembantu saya yang orang Cianjur. Kamu di Cianjur gimana keadaan produksi beras sekarang? Lagi panen, Pak, lagi panen. Terus ada ini nggak berita-berita mau dikasih bibit padi oleh pemerintah? Kenapa, Pak? Ya barangkali saja pemerintah berbaik hati ingin memberikan bibit padi untuk meningkatkan produksi padi. Jadi saya pancing-pancing seperti itu. Jadi sangat disayangkan Sri Mulyani yang seorang doktor ekonomi ngomong seperti itu. Seorang Soeharto yang cuma anak petani tapi pernah mencapai jadi jenderal bintang 4, ngomongnya dengan petani itu sangat enak, sangat komunikatif. Jadi petani itu mengerti maunya Pak Harto itu gimana mencapai swasembada beras. Di zaman Pak Harto swasembada beras dicapai dalam waktu 14 tahun. Tahun 65 PKI dibubarkan, tahun Pak Harto mulai tahun 67 membuat Repelita, rencana pembangunan 5 tahun selama beberapa periode. Tapi di dalam rencana pembangunan 5 tahun itu mungkin tahun 67 apa yang akan dikerjakan dulu? Mungkin pertama-tama memperbaiki bendungan, irigasi dan sarana pertanian. Itu jadi kalau ngomong sama rakyat itu the how. Bagaimana kita mencapai tujuan negara ini? Disitulah arti seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah yang pintar membuat planning, mengorganisir orang-orang di bawah dia, kemudian memberikan motivasi supaya bekerja ke arah itu. Jadi seorang pemimpin bukan hanya memerintah saja,
tapi memberikan arahan bagaimana mencapai tujuan kita ini loh, swasembada beras. Tapi tahunnya mungkin berapa tahun yang akan datang. Sekarang tahun pertama pemerintah akan memberikan bibit padi kepada petani-petani yang produktif. Petani-petani yang punya sawah akan diberikan bibit padi yang unggul. Bibit padi yang unggul itu yaitu bibit padi yang produktivitasnya per hektar itu sangat tinggi. Oke. Contohnya begini, Jepang itu walaupun negara maju tapi dia menghasilkan beras. Kenapa dia menghasilkan beras? Karena tujuannya dia ingin menghasilkan beras premium, beras yang harganya mahal, bukan yang harga murah. Dia ingin yang harga mahal dijual ke seluruh dunia. Orang Jepang sendiri makan beras, tapi beras yang mahal. Yang dibeli orang Indonesia beras yang murah-murah. Terima kasih. Ya. Demikian salah pemirsa yang terhormat, pembicaraan kita dengan Bapak Hasril Hasan, seorang pengamat ekonomi senior dari UI Watch. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Racikan Berita